Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Fauzin yang senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita berkumpul kembali dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersujud di hadapan Allah dalam salat subuh kita, dan kita lanjutkan dengan mudzakkaratul ilm, mempelajari ilmu syariah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi ibadah insyaallah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada kajian subuh kali ini yaitu tentang problematika penerapan hukum waris di Indonesia. Jemaah rahimakumullah, kita sebagai muslim tentu saja berkewajiban untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap lini kehidupan kita, bukan hanya dalam masalah ibadah tapi juga dalam masalah muamalah, ya. Termasuk salah satu kewajiban syariat yang Allah tetapkan bagi kita sebagai muslim adalah menjalankan yang namanya hukum waris, ya. Hukum waris ini tentu kita sudah paham itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan, tetapi dalam penerapannya, ya, khususnya di kita di Indonesia ini memang masih banyak PR-nya, masih banyak problemnya, gitu ya, dalam bagaimana kita menerapkan hukum waris ini, ya. Kita rangkum beberapa problem terkait bagaimana penerapan hukum Islam atau hukum waris di Indonesia, ya. Karena meskipun kita ini masyarakat mayoritas muslim, tapi masalah hukum waris ini nampaknya masih banyak PR-nya, ya. Kalau kita sholat alhamdulillah tiap hari rajin, ya, puasa alhamdulillah rajin, gitu ya. Yang lain-lain insya Allah ibadah kita gak ketinggalan. Tapi dalam masalah pembagian waris ini memang ya masih belum merata, ya, terkait dengan kesadaran dan pengetahuan masalah kewajiban yang satu ini, Pak. Ya. Makanya kan Nabi mewanti-wanti bagi waris ini bukan sekedar wajib melaksanakannya, tapi perintahnya ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah, bahkan belajarnya pun diperintahkan, bukan hanya melaksanakannya. Makanya kan ada orang, Ustaz, kita ngapain belajar waris? Kan sudah ada pengadilan agama, ya, sudah ada ustaz, nanti tinggal panggil aja ustaz, atau kita tinggal datang aja ke pengadilan agama, gitu ya. Padahal bukan hanya sekedar melaksanakan yang wajib, tapi juga mempelajari yang ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu waris. Bahkan bukan hanya mempelajari, wa 'allimuha, ajarkanlah. Nah, jadi kewajiban ini memang harus difasilitasi memang, gitu ya. Masalahnya ada beberapa masalah, ada beberapa hal yang menjadi rintangan dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Misalnya, yang kita bahas satu-satu. Di kita ada, memang, ya, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam. Tetapi itu bukan undang-undang. Kita belum punya undang-undang waris Islam di Indonesia, ini belum ada. Undang-undang zakat ada, ya, undang-undang pernikahan ada, tapi undang-undang terkait dengan waris Islam itu belum ada. Ya. Yang selama ini jadi pegangan hakim agama itu adalah KHI, Kompilasi Hukum Islam. Itu pun bukan undang-undang, ya, itu hanya impres, instruksi presiden zaman Pak Harto tahun 90-an itu. Nah, itu baru
bukan undang-undang ya. Jadi posisinya sebetulnya bukan, tidak ada kekuatan hukumnya gitu. Nah, itu pun ya alhamdulillah gitu ya, ada KHI pun sudah alhamdulillah. Karena dalam KHI ini kompilasi hukum Islam itu memang dimuat beberapa pasal terkait bagaimana pembagian waris sesuai dengan syariat Islam. Tapi masalahnya juga ternyata dalam pasal-pasal dalam KHI ini juga ada pasal-pasal yang kemudian banyak dikritisi karena belum sesuai 100% sesuai dengan syariat Islam gitu. Contoh apa? Misalnya pasal 185 ada istilah ahli waris pengganti gitu. Ini ada dalam KHI gitu. Ahli waris pengganti itu apa maksudnya? Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah, ini dalam KHI pasal 185. Jadi kalau misalnya begini kasusnya, ada almarhum punya 2 anak. Yang anak pertama ini sudah meninggal duluan sebelum almarhum ini, gitu ya. Anak keduanya masih hidup. Nah, masing-masing anak itu punya anak juga, berarti punya cucu dari kedua anak ini, gitu ya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dulu ini, dia bisa naik ke atas. Namanya ahli waris pengganti. Dia menggantikan posisi bapaknya. Jadi kalau kakeknya meninggal, dia dapat warisan juga. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal duluan. Dia naik ke atas menjadi ahli waris pengganti. Nah, ini kalau kita belajar fikih faraid ya, dalam kitab-kitab fikih yang dikenal oleh para ulama, itu nggak ada istilah ahli waris pengganti. Ya. Harus ya, kalau secara faraid ya, gitu ya. Cucu ini nggak dapat harusnya. Kenapa nggak dapat? Kenapa nggak dapat harusnya? Ada orang tua punya 2 anak, anak yang kedua masih hidup, ya, punya cucu. Cucu yang ini nggak dapat kalau bapaknya sudah meninggal duluan. Kenapa? Karena dia terhijab, ya, terhalangi. Ada istilah hijab pada dalam waris itu. Ketika almarhum punya anak laki-laki, gitu ya, maka cucu ini nggak dapat. Semua cucu ini nggak dapat, meskipun ada cucu yang bapaknya sudah meninggal duluan. Tapi kan masih ada anak laki-laki yang satu lagi. Nah, sehingga anak laki-laki ini bisa menghijab semua cucu, bisa menghalangi semua cucu. Maka semua cucu ini nggak bisa dapat karena terhijab oleh anak laki-laki. Kecuali kalau anak laki-laki ini sudah meninggal semua, ya nggak ada lagi anak laki-laki yang tersisa, maka cucu baru bisa naik, baru bisa menggantikan, baru bisa menjadi ahli waris, gitu ya. Nah, di sini yang jadi masalah. Tapi kan ada alasannya apa? Alasannya ini kan kasihan, cucu ini kan sudah mayami, bapaknya sudah meninggal, kakeknya meninggal, dia juga nggak dapat warisan, gitu ya. Jadi double, sudah mayami, terus kemudian nggak dapat warisan dari kakeknya, kan gitu. Maka pertimbangannya adalah dikasih aja dengan istilah ahli waris pengganti. Nah, tapi kasihan itu kan relatif ya, kasuistik. Gitu. Bisa jadi ketika bapaknya meninggal itu dia sudah dapat warisan banyak, ya. Karena bapaknya meninggal duluan. Ketika bapaknya meninggal duluan ini, dia sudah dapat warisan dari bapaknya meninggal. Malah cucu yang anaknya bapaknya masih hidup, nah, dia tidak dapat warisan sama sekali dari bapaknya karena masih hidup kalau bapaknya, gitu ya. Kakeknya meninggal, dia juga tidak dapat warisan juga. Nah, jadi lebih kasihan yang mana kalau begitu ya? Lebih kasihan cucu ya, bapaknya masih hidup kalau begitu, ya. Karena bapaknya masih hidup, dia tidak dapat warisan. Ya. Nah, jadi itu kasus, tapi yang jelas aturannya adalah bahwa ketika ada anak laki-laki, cucu ini semua tidak dapat. Nah, ini yang kemudian dikritisi dari kompilasi hukum Islam ini yang pertama, ya. Yang kedua, terdapat pasal 96 ya, terkait pembagian harta bersama suami istri. Nah, ini ada pembagian harta bersama suami istri dalam KHI, dan ini tidak dalam hukum Islam. Ini mengadopsi hukum Belanda, ya. Yang menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri menikah, gitu ya, salah satu meninggal, misalnya suaminya meninggal, gitu ya, maka hartanya itu separuhnya dibagi kepada istri, separuhnya baru dibagi waris. Itu ada namanya istilah harta bersama.
ini dalam Islam memang sudah dikenal ada istilah harta gonogini seperti itu, gitu ya. Karena kalau kita lihat Al-Quran, berapa bagian istri sebetulnya? Ketika suami meninggal, ya, walaupun natsubulu mimma taraktum, dan bagi istri-istri itu mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian punya anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian istri itu bukan setengah, berapa? 1/8. Nah, kalau pakai pasal ini, gitu ya, istri itu bukan 1/8 dapatnya setengah. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan istri dapat 1/8 atau 1/4, paling besar 1/4. Jadi kalau suami yang nggak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau suami punya anak, maka istri dapat 1/8. Itu pilihannya, tidak ada setengah. Tapi tiba-tiba pasal itu mengatur bahwa kalau suami meninggal, dianggap itu harta bersama, sehingga harta suami itu kemudian setengahnya harus diberikan kepada istri. Bahkan dari setengah yang diwariskan itu 1/8-nya juga dapat juga, berarti 1/8 plus setengah. Nah, itu yang kemudian banyak dikritisi juga, gitu ya, bahwa ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, gitu. An-Nisa ayat 12, di mana istri itu harusnya dapat 1/8 atau 1/4. Tapi di sini dapatnya setengah. Nah, ini harta gonogini ini memang asal muasalnya bukan dari hukum Islam, itu murni mengadopsi dari hukum Belanda. Gitu. Harta gonogini itu ya dibagi dua. Gitu. Dalam Islam itu memang tidak mengenal istilah harta gonogini. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Kecuali ya suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri, ya, atau kecuali apa yang dihibahkan suami kepada istri itu milik istri. Tapi pada dasarnya tidak kemudian otomatis ketika orang menikah otomatis hartanya bercampur, kan? Karena kalau jadi istrinya lebih kaya dari suaminya, kan yang rugi istrinya kalau begitu, ya. Ada orang suami istrinya lebih kaya daripada suaminya, ketika menikah hartanya harus bercampur, gitu, karena yang rugi istrinya. Ya. Maka dalam Islam itu proporsional, ya. Harta suami ya harta suami, harta istri harta istri, dipisah. Kecuali kalau ada kesepakatan, ini bapak atau ayah beli rumah ini pakai uang ayah, tapi setengahnya buat ibu. Nah, kecuali begitu, ada akad, gitu ya, bahwa ini setengahnya buat ibu, ya berarti setengahnya buat istri, milik istri, gitu ya. Tapi tidak otomatis ketika menikah jadi harta bersama. Apa dalilnya? Suatu saat Hindun ini dulu kan orang kafir, ya, kemudian dia masuk Islam. Suaminya namanya Abu Sufyan, ya. Pernah datang ke Rasulullah. Hindun ini datang ke Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu gak pernah ngasih saya nafkah yang cukup buat saya dan anak-anak saya. Pelit banget suami saya itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan begini kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup buatmu dari harta suamimu itu dengan cara yang wajar, dengan sewajarnya, sepatutnya, dengan cara yang ma'ruf. Apa yang kita ambil dari hadis ini, Pak? Pertama, Hindun minta izin ke Rasulullah. Bagaimana solusinya? Suaminya Abu Sufyan gak ngasih nafkah pada dia. Karena kalau misalnya dipahami, kalau para sahabat memahami harta suami adalah harta istri, yang Hindun gak perlu minta izin ke Rasulullah, ambil aja uang suaminya itu. Toh harta suami adalah harta istri, kan? Ternyata enggak, Hindun nanya dulu ke Rasulullah. Berarti kan para sahabat tidak memahami itu, tidak memahami kalau menikah itu harta suami jadi otomatis milik istri, kalau gitu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu hanya mengizinkan kepada Hindun mengambil sewajarnya dari uang suaminya. Nabi nggak bilang begini, Pak, ambil itu semuanya, itu milik kamu juga. Nah, Nabi hanya bilang, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil secukupnya saja untuk kamu dan anak-anak kamu itu. Gitu. Jadi Nabi tidak mengizinkan ambil itu semuanya, itu kan duit kamu juga. Harta suami adalah harta istri, itu gak gitu. Tapi nggak bilang begitu. Nah, ini artinya bahwa, gitu ya, ada memang tidak ada konsep dalam Islam itu ketika suami istri menikah otomatis hartanya menjadi harta bersama. Jadi harus jelas. Karena sering jadi masalah. Ketidakjelasan antara harta suami dan istri, gitu ya. Mana harta suami, mana harta istri. Kita kan kayak sinetron, Pak, ya. Pasti kalau suami istri itu menikah
pasti akan sehidup semati gitu ya. Nah, itu ke cuci otak sama sinetron Pak ya. Padahal suami istri itu pasti akan berpisah, tidak akan sehidup semati ya. Baik karena perceraian atau karena kematian, pasti berpisah. Nah maka harus jelas mana harta suami, mana harta istri, karena pasti berpisah ya. Dan ini sering jadi masalah gitu ya, tidak jelas itu. Saya pernah ada cerita begini Pak ya, ini kasus based on true story ya, kisah nyata. Ini ada satu keluarga, ibu dan anak pecah gara-gara ketidakjelasan ini harta suami apa harta istri. Jadi begini, suami ini ketika masih hidup dia transfer ke rekening istri tiap bulan 5 juta gitu ya, dari gajinya buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, buat makan, buat tagihan, buat segala macam lah kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah si istrinya ini pintar, jadi 5 juta itu gak habis ya. Ya dia bisa menyisihkan 1 juta 2 juta dari kemudian uang suami yang ditransfer tiap bulan ke rekening istrinya itu ya. Nah itu kan tabungan dikumpulkan terus sampai berpuluh-puluh tahun ya. Akhirnya makin banyak kan uang yang ditabung oleh istrinya itu gitu ya. Kemudian meninggal, si suami ini meninggal, anak-anak sudah berkeluarga semua ya. Pas meninggal itulah ya, rekening di uang suami yang di rekening itu kan banyak tuh ya, ratusan juta waktu itu. Pas pandemi Pak, anak-anaknya pas pandemi itu mereka lagi drop ekonominya. Nah mereka tahu dari rekening ibunya itu ada banyak duit. Mereka minta supaya dibagi waris. Kenapa? Itu kan duit bapak. Kan ibu nggak kerja, ibu nggak punya penghasilan, itu kan duit bapak yang dititipkan ke ibu. Nah, bapak meninggal, berarti kita dapat pewarisan. Ibu dapat berapa? Istri dapat 1/8, ya, 78 berarti kami kata anak-anaknya. Kata ibunya nggak bisa. Ini duit gak bakal ada kalau ibu nggak nyimpen. Ini kan duit ada karena ibu yang nabung, walaupun duit bapak kamu. Nah jadi ibunya nggak mau dibagi waris, anaknya minta bagian 7/8. Nah ini kan jadi masalah. Akhirnya anak sama ibu jadi berantem gara-gara masalah ini duit siapa sebetulnya ya. Anak-anak memahaminya itu duit bapaknya, si ibu, si istri itu mengklaim itu duit sudah duit milik dia kan, malah dia nabung, dia nyimpan gitu ya. Nah ini jadi masalah. Maka harus ada kejelasan ketika suami kasih duit kepada istri itu ya, ini akadnya apa nih gitu. Apakah ini cuma nitip doang gitu kan, atau ini misalnya hibah buat istri, dan harus di-declare, dinyatakan. Dan kalau bisa anak-anak pada tahu semua, nah kalau ada duit dari rekening ibu itu sudah jadi milik ibu, bapak sudah hibahkan kepada ibu, kan jelas anak-anak nggak mungkin nuntut. Jadi memang harus jelas, karena banyak kejadian dalam keluarga ini ribut gara-gara masalah ketidakjelasan harta, mana harta milik istri, mana harta milik suami. Ya itu masih penting karena isinya baru 1 ya, kalau isinya 2 lebih repot lagi. Nanti anak-anak dari istri keduanya nuntut ya, belum anak-anak dari istri utama juga nuntut juga ya. Masing-masing mengklaim segala macam, jadi repot ya. Saya juga pernah ini kasus nyata juga gitu ya. Ada seorang suami, dia pernah nikah 2 kali sama istri pertama, dia punya anak, kemudian cerai, nikah lagi sama istri kedua, punya anak lagi, kemudian meninggal. Nah, pas meninggal ini istri keduanya itu mengklaim bahwa rumah itu sudah dihibahkan kepada dia, istri keduanya. Nah anak-anak dari istri pertama mereka tidak terima. Itu kan rumah bapak kita juga anak-anaknya, berarti kita juga adalah ahli waris juga. Kami minta bagian warisan. Istri keduanya bilang nggak bisa, itu sudah dibahas pada saya. Nah, gitu. Mana buktinya? Nggak ada. Mana saksinya? Nggak ada juga. Nah, repot Pak, terbagi 2 kubu ya, kubu dari istri pertama, kubu dari istri kedua. Nah saya betul diundang ke kubu dari istri pertama, anak-anak dari istri pertama. Nah saya jelaskan begini, kalian juga memang berhak karena sebagai anak dari almarhum juga walaupun beda ibu ya. Udah jelaskan panjang lebar. Nah, kemudian mereka minta desak minggu depan kita ketemuan lagi ya. Apa yang saya bilang kan udah jelas semua. Enggak, minggu depan kita ketemuan sama keluarga dari istri kedua. Karena beliau juga sudah panggil ustaz juga katanya. Jadi maksudnya gimana? Mau ngadu ustaz gitu ya. Jadi saya dipanggil mereka supaya diadu dengan ustaznya istri kedua. Waduh saya bilang
harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Karena salah satu meninggal harus dibagi. Suami wafat, hartanya dibagi. Istri wafat, hartanya harus dibagi. Suami dapat seperempat, ya, sisanya buat anak-anak, ya. Begitupun ketika suami wafat, istri dapat seperdelapan, sisanya buat anak-anak. Nah, di kita kan enggak, karena ini dianggap kata bersama. Suami wafat jadi bagi waris. Kalau istrinya masih hidup. Begitu sebaliknya, istri wafat nggak langsung dibagi waris. Kalau suaminya masih hidup, nunggu dua-duanya meninggal baru bagi waris. Padahal perintah dalam Al-Quran, suami wafat bagi, istri wafat bagi. Karena ada ahli waris yang lain selain pasangan kita, ada anak, ada orang tua, itu juga ahli waris yang harus dibagi. Baik. Jadi salah satu pasal yang bermasalah, ya, dalam KHI pasal 96 terkait dengan harta bersama suami istri. Kemudian problematika yang selanjutnya terkait penerapan hukum waris di Indonesia, ya, ada pemikiran-pemikiran yang kemudian diserap, ya, oleh sebagian umat Islam di Indonesia yang ternyata pemikiran yang kemudian bermasalah. Ya, ini contohnya adalah ada seorang tokoh namanya Muhammad Syahrul, ya, dia ini orang Suriah, rajin tulis tentang hukum Islam. Padahal orang ini itu nggak punya background pendidikan agama. S1, S2, S3-nya itu teknik sipil, ya. S1, S2, S3-nya teknik sipil. Tapi dia bicara masalah agama, bahkan terus buku banyak tentang agama, ya. Masalahnya Pak, yaitu lampu di Indonesia. Buku-bukunya dia ini, buku-bukunya Muhammad Syahrul ini kemudian banyak dijadikan rujukan di Indonesia, bahkan oleh pengadilan agama. Padahal Muhammad Syahrul ini pemikiran yang kemudian banyak bermasalah. Ya, contoh misalnya dia mengatakan anak laki-laki, anak perempuan bagi rata aja bisa. Tidak perlu 2:1. Pada itulah Al-Quran mengatakan lidzakari mislu hadzil unsyain, bagi anak laki-laki itu dapat 2 bagian anak perempuan. Tapi dia mengatakan itu kan ayat dulu, ya, ayat sudah expire, sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu ayat bukan harga mati. Sekarang perempuan sudah bisa bekerja sendiri dan seterusnya, sehingga itulah kemudian dia mengatakan bahwa 2:1 itu katanya, kata dia, ya, itu batas maksimalnya. Batas maksimal laki-laki 2:1, batas minimal perempuan itu setengah dari laki-laki. Tapi bisa disetarakan ketika ada kasus tertentu, gitu, ya. Nah, itu pemikirannya dia, itu kemudian diadopsi oleh sebagian hakim agama. Yang jadi masalah, gitu, ya. Ini Muhammad Syahrul juga dulu pernah viral, ya, ketika di Indonesia ada seorang doktor di salah satu kampus, gitu, ya, yang kemudian dia menjadikan pemikiran dia sebagai rujukan dalam hal menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, jadi Muhammad Syahrul ini pernah menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan dengan namanya konsep milkul yamin. Jadi dalam fikih itu kan ada dibolehkan hubungan seksual di luar pernikahan dengan konsep milkul yamin. Apa itu milkul yamin? Milkul yamin itu adalah perbudakan. Yang dulu ada namanya perbudakan. Jadi seorang tuan itu boleh menggauli budak perempuannya walaupun tidak dinikahi, karena dia budak. Nah, kemudian ini diambil konsep ini dan di zaman sekarang, berarti boleh kalau begitu. Ada hubungan seksual yang dilegalkan dalam Islam di luar hubungan pernikahan. Itu apa? Perbudakan. Nah, berarti sekarang boleh misalnya ada pacar, gitu, ya, yang mungkin suka, tidak dipaksa, melakukan hubungan seksual walaupun tidak dinikahi, gitu. Nah, ini kan masalah Pak, ngawur, gitu, ya. Nah, ini masalahnya adalah pemikiran seperti ini kemudian diambil, dicomot, dianggapnya dia itu ulama, padahal ternyata profilnya itu jauh dari kata ulama, gitu, ya. Mentang-mentang dia orang Arab, gitu, mentang-mentang orang Suriah, kemudian dia nulis buku-buku keislaman, kemudian diambil pemikirannya, padahal ternyata orang ini orang liberal, ya, dan tidak punya basic ilmu agama yang kuat, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang menjadi masalah juga, gitu, ya, dalam masalah penerapan hukum waris di Indonesia adalah benturan dengan adat atau tradisi, ya. Sebagian adat di kita itu memang agak kurang sejalan dengan hukum waris Islam, gitu. Misalnya tadi, ya, menunda pembagian harta waris
Al-Quran dikatakan bahwa ketika suami wafat maka istri hanya dapat 1/8, bagian sisanya adalah untuk anak-anak, orang tua dan seterusnya gitu ya. Nah tapi dalam tradisi kita nggak begitu. Ibu masih hidup, masa kita udah berani ngomongin waris gitu ya. Bahkan ibunya juga baperan gitu ya. Anaknya bapak kalian itu baru meninggal kemarin, kalian kok udah mau ngomongin waris, ya cekek aja sekali ibu, bunuh aja sekali ibu ini gitu kan. Jadi begitu. Jadi kemudian nggak terima, seolah-olah kalau udah ngomongin waris padahal ibunya masih hidup itu kemudian dianggap kualat ya, dianggap durhaka sama ibu. Padahal memang harusnya dibagi. Ketika ada orang wafat, maka harta itu otomatis menjadi hak siapa? Ahli waris. Dan ahli waris itu bukan cuma pasangan, bukan cuma suami, bukan cuma istri, ada anak, ada orang tua dan seterusnya. Yang terjadi adalah suami wafat, harta dikuasai semua oleh istrinya. Anak-anaknya dikasih sama sekali, mumpung anaknya masih kecil, ya, belum tahu duit, ya. Itu berarti namanya makan harta anak yatim. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri. Atau sebaliknya, istrinya wafat, hartanya dikuasai oleh suaminya, nggak dibagi waris. Padahal itu ada hak anak juga, anak yang dikasih. Nah itu memang adat yang bermasalah gitu ya, karena dalam Islam memang harusnya orang wafat itu hanya dibagi waris, bukan ditahan, bukan sudah dikuasai oleh pasangannya. Kemudian misalnya apa lagi ya, masalah kebiasaan pasangan suami istri sebagai besar masyarakat kita yang sebetulnya tabu dan menganggap bukan hal yang lumrah untuk membicarakan masalah kejelasan harta di antara keduanya, mana harta suami, mana harta istri tadi ya, bahwa kita dalam tradisi keluarga kita kadang-kadang yang kita agak tabu membicarakan masalah kejelasan harta antara suami dan istri. Kita ya tadi masalah sama pasangan kok perhitungan ya. Nah, harusnya memang harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Bukan masalah perhitungan, tapi ini masalah kemudian kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Karena kita pasti akan berpisah, baik karena perceraian maupun karena kematian gitu. Maka harta itu harus jelas, mana harta suami, mana harta istri. Kalau bisa dikasih label tuh Pak di rumah gitu ya. Jadi sendok mama, kulkas papa gitu ya, panci mama gitu ya. Dikasih label tuh Pak ya, mana milik mana milik papa gitu ya. Supaya jelas. Ya nggak begitu juga, maksudnya supaya jelas mana misalnya rumah ini misalnya dibangun berdua suami istri, itu harus jelas berapa persentasenya. Misalnya suami berkontribusi 60% di rumah ini, 40% berarti istri yang bayarin gitu. Maka nanti kalau meninggal, misalnya suami meninggal, yang dibagi yang mana? Yang 60%. Yang 40% dari rumah itu yang milik istri, jangan dibagi waris karena istri masih hidup. Atau misalnya yang meninggal istrinya, berarti dibagi 40%-nya, yang 60% jangan dibagi karena itu haknya suami dan suami masih hidup. Nah jadi harus memang sejelas itu. Karena ya tadi harus dibagi kan. Ketika orang meninggal itu bukan hak pasangannya, tapi hak ahli waris. Pasangan adalah bagian dari ahli waris, tapi ahli waris bukan cuma dia, gitu ya. Nah, itu harus difahami dengan baik. Kemudian masalah berikutnya, gitu ya, terkait dengan problem penerapan hukum waris di Indonesia itu terkait kesadaran masyarakat yang masih kurang. Ya. Sebagian masyarakat Muslim masih menganggap bahwa hukum waris Islam hanyalah pilihan dari sekian banyak sistem pembagian waris yang ada. Mau pakai hukum waris Islam silakan, mau pakai hukum Barat silakan, mau pakai hukum negara silakan, pakai hukum adat silakan. Yang penting semuanya suka sama suka. Yang penting ridho sama ridho. Nah, ini salah kaprah. Bagi waris itu bukan masalah ridho sama ridho, bukan masalah kesepakatan ahli waris, bukan. Bagi waris itu adalah apa? Mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, faridatan minallah, bahwa hukum waris itu adalah faridah, ketetapan yang diinginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ke-12-nya, wasiatan minallah, adalah wasiat dari Allah. Wasiat itu kan pesan yang harus dijalankan, ya, pesan yang harus dilaksanakan. Maka hukum waris itu bukan pemberian dari almarhum kepada ahli waris, bukan.
Hukum waris itu adalah jatah dari Allah, aturan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah tunjuk. Dan berapa bagian masing-masing sudah ada dalam Al-Quran, gitu ya. Dalam 3 ayat panjang, ayat 11, 12 dan ayat 176 dalam surat An-Nisa. Dalam 3 ayat itu Allah menjelaskan secara detail, ya, siapa yang dapat berapa bagian masing-masing. Jadi itu bukan pemberian dari almarhum. Bahkan almarhum tidak boleh berwasiat kepada ahli sendiri. Almarhum sudah wafat, dia misalnya bagi-bagi harta buat anak-anaknya. Nah, kalau bapak nanti meninggal, ini kamu dapat rumah di sini, kamu dapat rumah di sana, dan seterusnya gitu. Itu nanti wasiat seperti ini batal demi hukum. Tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena bertentangan dengan wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah ada ayat An-Nisa tadi itu, Nabi mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah ahli waris haknya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris kata Rasulullah. Kenapa? Sudah ada wasiat dari Allah. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau nanti mau wafat, kita mau meninggal, itu kita nggak perlu repot-repot bagi-bagi harta buat anak kita, buat pasangan kita, buat orang tua kita, nggak perlu. Kenapa? Sudah ada wasiat dari Allah. Kalau kita mau wasiat, buat siapa? Buat misalnya anak angkat, boleh, karena anak angkat itu bukan ahli waris ya. Atau misalnya buat wakaf ke masjid, ya, buat wakaf kemana gitu, itu boleh. Tapi kalau buat anak sendiri, buat istri, buat orang tua, itu tidak perlu kita menulis wasiat, tidak perlu. Karena sudah ada ayat yang mengatur itu. Kita nggak mau pusing mikirin ini nanti harta buat siapa, tidak perlu, Pak. Sudah ada aturannya. Ya, bahasa kasarnya kalau mau mati aja, gitu ya. Nggak perlu nulis wasiat buat anak sendiri. Sudah ada aturannya. Toh kalau kita nulis wasiat itu pun akan batal demi hukum karena bertentangan dengan wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, ada dalam Al-Baqarah 180 katanya ayatnya yang kemudian Allah mewajibkan berwasiat. Memang ada ayatnya dalam Al-Baqarah 180 ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dalam ayat ini Allah mewajibkan kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian ketika sudah datang kematian untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Nah, memang ada ayatnya. Kita diwajibkan berwasiat sebelum meninggal untuk siapa? Untuk kerabat, orang tua dan seterusnya. Tapi ayat ini sudah mansukh. Ayat ini sudah dihapus hukumnya, sudah diganti dengan tadi An-Nisa ayat 11, 12. Setelah turun ayat An-Nisa itu, maka Al-Baqarah 180 itu tidak berlaku lagi hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Nah, itu ditegaskan oleh Nabi Rasulullah SAW ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan jatah ahli waris masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris kata Rasulullah SAW. Maka semenjak turun ayat itu, Al-Baqarah tadi itu yang tentang wasiat dihapus hukumnya. Itu ayat yang mansukh namanya gitu ya. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia yang sholatnya nggak rajin, puasanya rajin, dan masalah hukum waris ini masih belum paham ya. Disangka bahwa hukum waris itu adalah ya tergantung keinginan dari almarhum atau tergantung dari kesepakatan semua ahli waris. Yang penting semua sepakat bagi rata, udah bagi rata aja gitu ya. Padahal ini mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita laksanakan. Bahkan kata para ulama, kalau ada salah satu ahli waris yang dia merelakan haknya, udah saya nggak mau ngambil buat kalian aja, itu nggak boleh langsung dicoret namanya dari awal, nggak boleh. Tetap harus dilaksanakan sesuai wasiat dari Allah bahwa dia ahli waris yang Allah tunjuk. Ya. Kasih dulu bagiannya. Setelah itu, kalau dia ingin menghibahkan jatahnya kepada orang lain, boleh kan? Boleh. Dia mau kasih hibah kepada yang lain, jatahnya yang sudah dia miliki itu, ya memang jatahnya dia diberikan kepada yang lain, boleh dengan akad hibah atau hadiah atau sedekah terserah ya. Tapi yang jelas dari awal tidak boleh langsung kemudian dicoret namanya, tidak boleh. Karena itu wasiat dari Allah. Ya, misalnya istrinya udah buat kalian aja nih, nggak boleh langsung kemudian istrinya dicoret. Tetap dibagi dulu, istri dapat 1/8. Terserah nanti kalau 1/8 itu mau dibagi kepada yang lain, ya terserah istrinya gitu ya. Jangan langsung dari awal kemudian dicoret namanya. Karena harus kita jalankan wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum waris itu bersifat ijbari, bersifat memaksa. Ya, bukan masalah ridho atau
tidak ridho, bukan masalah musyawarah mufakat, bukan. Tapi hukum waris itu adalah mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagai umat Islam juga masih beranggapan bahwa bagi waris adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Yang penting suka sama suka, rela sama rela, ya. Tidak perlu ada aturan ini itu, yang penting semua senang dan semua sepakat, ya. Ini sama seperti gagal pahamnya orang mengatakan misalnya zina itu, ya, asalkan ridho sama ridho, ya. Apakah jadi halal kalau ridho sama ridho orang zina, ya? Ya, nggak jadi halal juga. Walaupun misalnya perempuan pezinanya ridho karena dibayar gede, ya, laki-lakinya juga ridho juga, kenapa? Di servis dengan baik, gitu, ya. Tapi apakah zinanya jadi halal? Ya enggak. Walaupun ridho sama ridho, karena ada yang tidak ridho, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun masalah bagi waris, meskipun ahli waris sepakat bagi rata semua, ridho semua, ya, tapi kalau langsung kita melompati wasiat dari Allah, kita langsung melangkahi aturan waris itu, maka Allah tidak ridho. Kita nyari ridho, Allah tidak ridho. Sama dengan masalah zina tadi itu, ya, dua pihak itu sama-sama ridho, tapi Allah tidak ridho. Zina tetap haram, gitu, ya. Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan beberapa hal terkait problematika penerapan hukum waris di Indonesia yang memang masih banyak PR-nya, ya. Selebihnya saya serahkan kepada jemaah kalau ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz tadi dijelaskan, misalkan orang tua meninggal, punya anak, terus akhirnya meninggal Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwa kalau orang tua ini punya saudara, maka cucu itu tidak dapat warisan Ustaz, ya. Nah, kalau case-nya seperti ini Ustaz, misalkan kakeknya meninggal duluan, terus harta kakek ini belum diwaris Ustaz. Ya. Belum diwaris, kemudian si orang tua ini meninggal. Ya. Nah, apakah cucu dari orang tua ini ikut dapat warisan atau Ya. tidak? Ya. Yang kedua, apakah boleh Ustaz harta orang tua yang lain dibagi, kemudian rumah peninggalan orang tua ini karena dianggap punya nilai histori kenangan Ustaz, sama anak-anak ini tidak dibagi waris Ustaz, dengan alasan rumah ini kenangan masa kecil dari anak-anaknya. Jadi harta yang lain dibagi, harta ini tidak dibagi. Apa boleh seperti itu Ustaz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini tadi pertanyaan pertama terkait dengan kakek, ya. Jadi misalnya kakek itu, ini misalnya kakek, ya. Kakek punya anak misalnya 3, gitu, ya. Punya anak ke bawah. Tadi kan kita bilang kalau anak pertama ini misalnya, ya, ini sudah sudah wafat duluan, ya, sebelum kakeknya ini. Kakeknya masih hidup misalnya, kemudian itu wafat juga. Kalau tadi kan yang meninggal duluan anak laki-laki, ya, misalnya anak laki-laki ini meninggal tahun berapa? 2020 misalnya, ya. Kakeknya meninggal 2023. Nah, berarti si anak ini meninggal duluan. Cucu dapat apa enggak? Cucu ini dapat apa enggak? Ya. Cucu ini enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena masih ada anak laki-laki yang 2 ini masih hidup. Ya. Cucu ini enggak dapat karena terhijab oleh 2 anak laki-laki yang masih hidup. Dan ini karena sudah meninggal duluan sebelum si kakek, ini enggak dianggap sebagai ahli waris. Karena syarat ahli waris itu apa? Di antaranya, dia harus hidup saat pewarisnya meninggal. Anak yang masih hidup itulah yang menjadi ahli waris. Kalau anak sudah meninggal duluan, itu bukan ahli waris. Karena syarat ahli waris, dia harus hidup saat pewarisnya wafat. Walaupun dia tidak lama kemudian ikut meninggal juga, ya, itu ahli waris. Nah, misalnya begini, ada bapak sama anak boncengan motor, ya, kemudian kecelakaan di jalan. Bapaknya meninggal di tempat. Anaknya kemudian meninggalnya itu sudah di rumah sakit setengah jam kemudian. Pertanyaannya, si anak laki-laki yang ikut meninggal ini dapat warisan nggak dari bapaknya yang meninggal duluan? Dapat, walaupun setelah itu dia meninggal juga. Kenapa? Karena pada saat bapaknya meninggal, dia masih hidup.
tadi kita balik, misalnya si kakek ini meninggalnya 2020 gitu ya, anak yang meninggal 2021. Nah, kemudian baru dibagi 2022 misalnya gitu ya. Pertanyaannya, si anak ini yang meninggal 2021 ini dapat apa? Dapat ya dari kakeknya ini? Ya, dapat ya. Kenapa dapat? Karena ketika 2020 kakek ini meninggal, anak ini masih hidup. Maka si anak ini tetap dapat bagiannya. Nah, bagiannya buat siapa? Tadi 2022 tahun depannya meninggal juga. Padahal baru dibagi 2022 gitu ya, tahun depannya lagi. Maka hartanya si anak ini nanti diturunkan kepada dewasa lagi, pada anaknya, pada istrinya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu baru dapat. Kenapa? Karena meninggalnya belakangan. Tapi kalau meninggalnya lebih dulu maka nggak dapat. Karena syarat ahli waris dia harus hidup saat pewarisnya meninggal, baru dia dapat gitu ya. Jadi begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ini kan ada rumah peninggalan kakek gitu ya. Kemudian kita nggak mau jual, kenapa? Ini ada nilai historical tadi itu. Ini rumah kenang-kenangan gitu kan. Kalau kita jual ya kita sayang lah gitu. Akhirnya kita bagi waris. Nah, ini juga salah satu kesalahpahaman kita ya. Bagi waris itu tidak sama dengan menjual rumah. Bagi waris itu tidak harus bagi-bagi uang, tidak harus. Membagi waris itu adalah memecah hak milik, itu yang penting. Rumahnya nggak usah dijual apa-apa, tapi yang penting ya rumah ini milik siapa harus jelas. Dipecah kepemilikannya. Tadinya ini rumah milik ayah, ketika ayah meninggal maka ini milik siapa? Milik istrinya, milik anak-anaknya, sesuai jatah waris masing-masing. Yang penting itu ya hak miliknya yang jelasnya siapa di rumah. Mau dijual mau enggak terserah para ahli waris ya. Tapi harus jelas ini milik siapa. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Oh, ini rumah nggak usah dijual dan nggak dibagi waris. Nah, ini jadi masalah. Ya, saya pernah ada kasus keluarga. Tadi rumahnya ini nggak dibagi waris. Karena tadi nggak dijual karena ini rumah peninggalan orang tuanya kemudian sejarah ya. Nah, tapi kalau diurus semua ini kan, kalau diurus ketika ada yang rusak direnov, ya ada bayar listriknya segala macamnya. Nah, yang urus ini adalah ahli waris yang tinggalnya paling dekat dengan rumah itu. Ada salah satu anak yang memang tinggal paling dekat di rumah itu. Selama ini dia yang urus, dia yang renov, dia yang kemudian segala macam ada biayain segala macam. Nah, kemudian suatu saat pengen mereka bagi waris, sudah kita jual aja rumahnya. Anak-anak yang lain pengen dapat bagian yang sama kan, bagi rata semua kan, karena sama-sama anak ya. Anak yang kurus selama ini nggak terima Pak. Nah, selama ini kan saya yang merawat, saya biaya, saya renov segala macam. Masa kalian dapatnya, saya dapat sama-sama kalian gitu ya? Ya enggak dong, harusnya dapat lebih banyak. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena selama ini nggak jelas ini punya siapa rumahnya. Ditanggung oleh salah satu anak, ketika mau dibagi baru ribet ya. Tapi kalau kemudian langsung dibagi secara milik gitu ya, dipecah hak miliknya, nanti jelas hak dan kewajiban masing-masing jelas. Kalau rumah ini milik bersama, seperberapa punya ibu, 7/8 punya anak. Oke, berarti kalau ada nanti bayar listrik, ada renov segala macam itu yang nanggung ya bersama-sama ya, sesuai dengan sahamnya masing-masing. Jadi bisa tidak dijual nggak masalah. Yang penting dipecah hak miliknya gitu ya, dijelaskan secara dibagi secara jelas bahwa ini milik siapa gitu rumahnya, sahamnya. Itu Ustaz. Menyambut tadi yang pertama tadi Ustaz. Kalau hak itu tidak dibagi dalam jangka waktu lama, ini bagaimana nasib orang yang meninggal Ustaz? Ini ada nggak? Apakah harus disegerakan bagi waris ini? Apa ada nggak ini kasihan si mayat kalau hartanya belum dibagi? Kira-kira ada nggak Ustaz ini kondisi mayat kalau hartanya belum
selama dia hidup tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara bagi waris sesuai dengan syariat Islam. Karena ada kewajiban yang kata Rasulullah, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Belajar ilmu faraid dan ajarkanlah. Nah, kita tidak mengajar kepada anak-anak kita. Sehingga ketika kita wafat, kemudian anak kita berantem gara-gara apa? Gak ada yang tahu masalah hukum waris ini. Nah, berarti saham dosa orang tua itu bukan masalah mudanya, tapi masalah dia lalai ketika masih hidup, tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah memberikan wasiat ilmu kepada anak-anaknya supaya mereka mau bagi waris sesuai dengan hukum Islam. Mungkin di situ saham dosanya, tapi bukan masalah kewajiban membagi itu sudah menjadi hak kewajibannya para ahli waris itu. Baik. Ya. Ini Pak Ustaz, tadi kita cerita kompilasi hukum Islam. Ya. Nah, tadi kan Ustaz bilang kedudukan hukumnya tidak. Ya, bukan undang-undang ya. Nah, sekarang kalau kita tidak mau melaksanakan hukum Islam, tapi kita ambil yang ajaran sesuai dengan syariat Islam, bisa dituntut nggak kita Pak Ustaz? Secara hukum, karena dianggap melanggar KHI itu. Enggak. Enggak. Hakim agama pun sering kali dipakai itu KHI itu, Pak. Jadi pada akhirnya KHI itu banyak kali dipakai juga oleh hakim agama. Jadi tergantung hakim agamanya nanti. Ada hakim yang mau ambil itu, ada yang hakim juga kemudian nggak pakai itu juga ada juga. Jadi banyak kasus tadi ya, ada hakim yang bagi rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Padahal di KHI itu jelas sesuai dengan ayatnya 2:1 gitu ya, tapi dia nggak pakai itu. Karena KHI itu bukan undang-undang, dia tidak mengikat. Itu hanya sebatas acuan saja. Gitu. Mau pakai sana mau enggak ada dendanya, nggak ada sanksinya gitu ya. Jadi hakim agama pun nanti memutuskan sesuai dengan pengetahuan agama masing-masing hakimnya. Gitu. Kadang-kadang satu hakim dengan hakim yang lain beda. Saya pernah punya ada yang nanya ke saya pengacara gitu ya. Ustaz, saya nanya tentang anak angkat itu dapat apa enggak dalam syariat Islam gitu ya. Saya bilang anak angkat ya nggak dapat karena anak angkat itu bukan ahli waris. Nah dia nanya ke hakim agama, ke hakim agama yang satu di Jakarta mana gitu ya. Dia tanya, jawabannya nggak bisa gitu. Tapi dia nanya ke hakim agama yang di Jakarta mana lagi gitu ya, bisa katanya gitu. Jadi hakim agama bisa beda-beda. Kenapa? Karena memang masing-masing beristihad sendiri-sendiri gitu ya. Kalau hakim agama yang paham syariat dia memutus syariat, tapi kalau hakim agama yang nggak paham syariat gitu ya dia memutuskan sesuai dengan pengetahuannya dia gitu. Jadi kembali kepada nanti bagaimana putusan hakimnya itu gitu. Jadi KH itu ya tadi kita belum punya undang-undang waris Islam yang mengikat, itu belum ada gitu. Nah, sehingga hakim ya sampai sekarang masih kemudian tidak punya acuan yang baku ya, dalam memutuskan perkara masalah waris di pengadilan agama. Baik. Ustaz, Ya. penjelasan Ustaz tadi bahwa hukum Islam itu bersifat memaksa. Ya, masalah waris. Ya, jadi ada ibu bilang mereka itu berwasiat pada anaknya. Dan anaknya mengatakan bahwa harta itu nanti bagi rata perempuan sama laki-laki. Karena anaknya sayang kepada orang tuanya, mengiyakan pada saat itu. Kemudian juga dia berwasiatkan ini untuk anak sini ya, karena anaknya saya tadi mengiyakan juga. Akhirnya kata bapak tadi hidup tidak hidup itu tidak berlaku. Mohon penjelasan. Ya. Ya, jadi masalah waris itu tadi itu kewajiban syariat, ya, itu wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika ada wasiat dari almarhum untuk bagi rata misalnya, itu kan sebenarnya tidak sama dengan wasiat dari Allah. Karena wasiat dari Allah kan anak laki-laki 2:1, tapi wasiat dari orang tua bagi rata. Jadi bertentangan, mana yang dimenangkan? Wasiat dari orang tua atau wasiat dari Allah? Itu kan jelas itu jawabannya. Ya. Tapi masalahnya adalah semua ahli waris itu gimana dong kalau begitu? Nah di sini ulama beda pendapat. Ya. Kalau mazhab Syafi'i memang ya wasiat, larangan wasiat kepada ahli waris itu maksudnya adalah untuk menjaga haknya ahli waris supaya kemudian tidak ada ahli waris yang dapatnya double, dapat jatah waris iya, dapat wasiat dari almarhum juga iya. Nah kecuali ketika misalnya ahli waris ridho sama ridho. Ketika ahli waris yang lain ridho, maka
dibolehkan wasiat itu. Misalnya tadi ya kasus disamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan. Asalkan anak laki-lakinya itu, maka dalam Syafi'i dibolehkan. Asalkan anak laki-lakinya ridho. Atau misalnya wasiat lebih dari sepertiga. Almarhum berwasiat setengah hartanya buat masjid misalnya. Padahal kan aturannya sepertiga maksimal kan. Tapi ketika ahli waris semua setuju, dalam Syafi'i dibolehkan. Semua tanda tangan dulu kan. Ahli waris semua tanda tangan menyetujui wasiat almarhum kepada yang lebih dari sepertiga itu boleh. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh. Karena hukum wasiat hukum waris itu bersifat maksa tadi itu gitu ya. Walaupun itu sama ridho, ya, tapi ini sudah jadi aturan dari Allah bahwa tidak boleh lebih dari sepertiga, tidak boleh kepada ahli waris. Jadi ada dua pendapat dalam masalah itu. Madzhab Syafi'i membolehkan asalkan semua ahli waris setuju, ya, maka boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh karena ini sudah menjadi aturan yang sifatnya memaksa tadi itu. Karena ada dua pendapat itu. Siap, siap. Langsung aja pertanyaan yang tadi dikatakan bahwa dalam hadis pelajarilah ilmu waris dan ajarkan. Gitu sih. Persoalannya sekarang ini, hukumnya menjadi wajib kifayah atau wajib ain? Sepanjang yang saya dapatkan informasi dari beberapa ustaz, ilmu faraid ini bukan ilmu yang gampang. Jadi tidak setiap individu mudah mempelajarinya. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, apakah ilmu faraid atau ilmu yang membahas tentang waris itu fardu ain yang harus setiap individu mengetahui atau fardu kifayah? Karena kalau tadi itu dasarnya sulit, dan setiap individu disuruh ngerti semuanya, nah jadi repot tanggung jawabnya. Sehingga secara umum menurut kami jarang orang yang paham ilmu faraid ini ilmu wajib. Oleh karena itu diserahkan kepada ulama atau yang wakil, sehingga dia merasa sudah tenang dengan pendapat ulama. Bagaimana komentar Ustaz? Terima kasih. Betul, memang mempelajari ilmu faraid itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi begini, terlepas dari itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan fardu yang bisa terwakili. Tidak semua setiap orang wajib mempelajarinya. Karena memang betul bahwa tidak semua orang bisa mempelajari itu, dan bahkan ya tidak semua ustadz pun paham masalah warisan. Ya. Tidak semua ustadz paham masalah warisan. Bukan hanya orang awam. Ustadz pun karena banyak juga yang tidak paham masalah warisan. Tapi maksud saya begini, kita tidak perlu fokus pada fardu kifayahnya. Misalnya gini, sholat jenazah itu punya apa? Fardu kifayah juga sama gitu ya. Tapi kita jangan bilang, kalau begitu ya udah biarin aja orang lain yang sholat, saya nggak usah sholat. Atau fardu kifayah ini, kalau semua orang berpikir seperti itu, akhirnya tidak ada orang yang mau nyolatin jenazah gitu ya. Nah maka maksudnya begini, untuk mempelajari secara lebih dalam itu tidak mampu semuanya gitu ya. Hanya orang-orang itu yang memang dia belajar secara khusus ya, orang yang belajar di kampus segala macam gitu ya. Tapi minimal keluarga itu tahu gitu, tahu dasar-dasarnya bahwa nanti kalau meninggal itu siapa yang dapat ya, atau misalnya bagaimana wasiat yang benar gitu ya. Itu dasar-dasarnya minimal harus tahu. Karena banyak masalah ketika orang meninggal itu ya, keluarga nggak paham, nggak semuanya paham. Ada yang paham, ada yang enggak gitu. Sehingga ketika ada yang meninggal itu visi misinya beda-beda gitu. Masing-masing bawa akidah sendiri-sendiri. Kata anak pertama kita harus bagi sesuai Islam, kata anak kedua enggak, bagi harus begini gitu ya. Akhirnya beda-beda tuh pemahamannya. Namun saya adalah minimal pemahamannya, kesadarannya yang kemudian sama gitu. Kalau kesadarannya sama, semuanya paham masalah hukum waris, walaupun tidak paham detailnya, tapi minimal paham bahwa ini ada kewajiban yang harus dijalankan itu. Paham bahwa ini ada kewajiban yang wajib dijalankan. Itu yang minimal semua harus paham gitu. Kalau aturannya ya tentu tidak semua orang paham gitu ya, tapi minimal kesadarannya itu yang kemudian semua harus tahu. Maka salah satu hikmah kenapa diturunkan hukum waris itu adalah untuk mencegah perpecahan, bukan mengatasi perpecahan. Karena kalau sudah
masing-masing sudah punya akidah masing-masing itu ya, sudah punya keyakinan masing-masing. Tapi kalau maka harus dipelajari sebelum ada yang meninggal, mencegah sebelum ada orang meninggal dalam keluarga kita, semua harus paham dulu. Ada kewajiban dan kewajiban. Nanti masalah kemudian bagaimana aplikasinya, teknisnya, ya kita tinggal tanya Ustaz gitu ya. Tapi minimal semua paham, semua satu kesadaran bahwa ini ada hukum Allah yang wajib kita laksanakan, itu minimal seperti itu. Baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu